Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rama Sutrianti, dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya tahun 2017. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengolahan pendugaan stok ikan atau fish stock assessment menggunakan dua software, ini Microsoft Excel dan Fiset 2. Fiset 2 ini adalah software yang dikembangkan oleh organisasi bernama Food and Agriculture Organization atau FAO, Fisheries and Aquaculture Department. Nah, Fiset 2 ini sendiri bisa didapatkan dari mengunduh ya. Nah, dengan laman seperti ini, kemudian tinggal kita scroll ke bawah. Kemudian ada kata unduh. Nah, di sini ada klik di sini, kemudian langsung diunduh atau di-download. Setelah itu, lakukan penginstalan seperti biasa. Nanti dapatkan software yang bentuknya seperti ini. Lanjut ke pengolahannya. Pertama, siapkan dulu data Excel-nya. Nah, data Excel di sini berupa panjang dan berat. Nah, kemudian kita buat total data, maksimal, minimal jumlah kelas, dan lebar kelas. Nah, total data ini didapatkan dari rumus sama dengan count kurung. Kemudian dia lanjut count. Kemudian kita blok atau kita drag nilai panjang dari ikan tersebut. Ikan yang digunakan pada data kami, data kelompok 5 maksudnya, itu data ikan small fin, gulper, doggy fish. Itu seperti ikan hiu. Kemudian nilai maksimal kita bisa didapatkan dari sama dengan max. Max ini dapatkan dari nilai maksimal dari nilai panjang tersebut. Nah, kita sampai bawah terus. Kita oke. Kemudian minimal seperti itu juga. Minimal. Oh, salah. Di sini belum tergerak bawah. Enter. Kemudian jumlah kelas itu kemudian nilai jumlah kelas tadi didapatkan dari sama dengan 1 ditambah kurung 3,3 dikali logaritma dari nilai total data, tutup kurung 2 kali, lalu kita oke. Nah, sudah didapatkan seperti ini. Kan nilainya koma nih, 10,0969. Nah, kita bisa buatkan jadi 10 saja. Terus lebar kelas itu bisa didapatkan dari sama dengan nilai sama dengan nilai maksimal ditambah nilai minimal dikurang kurang minimal, terus buka kurung, tutup kurung untuk ini, terus dibagi dari nilai jumlah kelas. Kan jumlah kelasnya sudah kita bulatkan, berarti nilai jumlah kelas yang ini aja. Nah, 5,35 ini kita bulatkan jadi 6 saja. Dan seperti ini, lalu kita buat saja selang kelas. Selang kelas ini didapatkan untuk kelas pertama, itu didapatkan dari nilai minimal data. Jadi kita buat 34. Kemudian untuk kelas kedua itu sama dengan nilai dari kelas sebelumnya ditambah lebar kelas. Nah,
Ini kita bisa buat kita kunci nilai lebar kelasnya. Nah, kita bisa scroll. Ini 87,5 bisa kita bagi jadi 88 saja. Oke. Dah. Setelah selang kelas, lalu kita buat scroll buat sini, kita buat nilai apa itu? Interval. Kelas interval kelas. Kelas interval. Nah, kelas interval ini kita isi, misal saya ambil dari nilai 33 sampai 36. Karena 39 karena kan lebar kelasnya 6, jadi 33 tambah 6 jadi 39. Terus nilai selanjutnya 40. Terus lebar kelasnya kan 6, jadi 46. Terus sampai 46. Sampai nilai maksimal 88. Saya akan kembali. Hai guys, saya kembali lagi. Nah, ini dia nilai interval kelasnya. Sudah didapatkan. Kemudian kita buat nilai SKA, SKB. SKA itu apa? Yaitu selang kelas atas dan selang kelas bawah. Nah, selang kelas atas ini nilai tertinggi dari kelas interval pertama, berarti 39. Untuk SKB-nya itu berarti nilai yang bawah, 33. Begitu sampai selanjutnya. Saya akan kembali. Hai guys, saya kembali lagi. Terus kita buat lagi BKA, BKB. BKA, BKB ini yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Nah, batas kelas atas didapatkan dari sama dengan 39. Nilai dari SKA kurang 0,5. Nah, dapatkanlah. Kemudian begitu juga untuk nilai si BKB kurang 0,5 sampai selanjutnya. Ini bisa kita drag. Bisa kita drag. Nah, kemudian kita buat histogram. Kemudian klik data analysis. Kita tunggu. Kemudian kita pilih histogram. Oke. Kemudian untuk input range itu nilai dari nah, untuk input range itu bisa didapatkan dari data panjang ikan. Sampai bawah. Terus. Oh. Kemudian untuk bin range itu nilai dari selang kelas yang telah kita buat. Kemudian ini kita klik output range. Oh, benar. Nah, untuk output range kita buat saja misal di sini. Klik OK. Kemudian sudah semua, klik OK. Kita tunggu. Hai guys, saya kembali lagi. Tadi habis dari sholat maghrib dulu. Kemudian kita lanjut. Lalu kita buat untuk selang kelas bulan. Kan di sini data saya ini ada bulan September, Oktober, November. Jadi kita buat selang kelasnya. Selang kelas. Frekuensi. Kita buat di sini aja. Buat September, Oktober, November. Dah. Tunggu. Kemudian kita buat frekuensi kelasnya sama seperti cara yang pakai histogram tadi, yakni untuk bulan September dulu ya. Kita klik data analysis, kemudian pilih histogram, oke.
Nah, untuk input range-nya itu sama-sama, yaitu data panjang ikan, tapi untuk kalau bulan September berarti data panjang ikannya bulan September saja. Saya contohkan ya. Nah, kemudian bin range-nya itu tetap inilah tetap. Output range-nya bisa kita ganti. Misal saya mau taruh di sini. Taruh di sini, misal. Udah, oke. Muncul. Nah, setelah muncul nilai frekuensinya kita copy. Kita bawa lah ke sini. Cara yang sama untuk bulan selanjutnya, yakni bulan Oktober dan November. Saya akan kembali lagi. Hai, saya kembali lagi. Setelah itu kita buka software Visat. Kita minimize dulu. Kemudian kita lihat sini aja. Klik new. Kita tunggu. Gak lama, bentar. Sabar. Kemudian misal saya buat di sini apa ya? Visat video. Save. Kita tunggu. Setelah itu tunggu dia muncul. Nah, setelah itu kita buat species name. Species name saya itu Centrophorus moluccensis. Kemudian other identifier-nya itu small fin, gulper, doggy fish. Smallest midline-nya itu yaitu nilai minimal dari data tadi. Nah, nilai minimal dari data ini. Berapa minimalnya? Nah, 34. Kita buat saja 34. Kemudian kelas intervalnya itu lebar kelas 6. Kemudian add sample. Oke. Ini masukkan tanggal. Kita mulai tanggal ini dari tanggal 10 untuk bulan 9. Kita satu-satu ya. Bulan 9, bulan 10 dan bulan 11. Tanggal 10, ini bulan 9, ini 2016. Kemudian kita oke. Add sample lagi. Dan untuk bulan-bulan berikutnya. Hai. Kemudian kita copy nilai frekuensi. Nah, yang ini kita copy. Setelah kita copy, kemudian kita simpan. Save aja lah. Kemudian kita klik access direct feed of LF data, pilih elephant 1. We just wait. Kemudian kita buka response surface. Harus dibesarin ini. Kemudian untuk respons survei ini kita masukkan nilai EO-nya. EO-nya itu untuk small fin 80, ininya 100. Nilainya tetap aja. Terus starting sampelnya kita satu-satu ya. Kalau untuk bulan 9 itu sampel 1, kalau bulan 10 sampel 2, bulan 11 sampel 3. Tambah bulan 9 itu jadi sampel 1. Nah, untuk starting length itu tuh kita lihat dari nilai frekuensi terbesar. Nah, untuk bulan 9 kan frekuensi terbesar terletak pada nilai ML 465258. Nah, kita coba satu-satu. Misalnya dari nilai yang terbesar banget. Itu misalnya nilai dari ML 52. Nilai frekuensinya kan 65. Compute. Kita lihat. Nah, kita cari nilai merah di nilai R-nya ini yang merah-merah, yang mirah. Nah,
Kan ini kan sama, ini kan banyak, satunya banyak. Kan nilai tertinggi kan satu, tapi banyak kan di sini. Gak bisa kita pilih. Ya udah, kita cari lagi. Terus kita cari di 58 misal. Compute. Nah, oke. Kita cari nilai yang merah-merah. Merah-merah dan terbesar. Yang cuma ada satu. 0,995. Ini kan 2 nih, 93. Oke, kita cari lagi. Itu 69. Coba kita cari lagi di 46. Compute. Oke. Masih sama semua. Kita pakai yang 58 aja lah. Karena ada satu yang beda, merah-merahnya. Nah, ada satu yang beda nilainya. 0,169. Lalu kita masukkan nilai. Kita buat lagi. September, Oktober, November, Desember. Copy. Kita pindahkan ke Excel. Biar kita tidak lupa. Nah, kita buat nilai LOO atau L infinitif, terus K, terus P. Ini tulisnya. Hai. Kemudian, nah untuk lihat nilainya, misal L infinitif, berarti itu nilai dari yang ini. Mana sih? Yang ini, yang 90 ini. Nah, 90 kita masukkan. 90, ini infinitifnya 90. Terus yang nilai K itu nilai yang bawah yang ini terletak di 0,51. 0,51. Nilai P yang ini itu terletak pada yang merah-merah ini, 0,169. 0,169. Nah, begitupun untuk bulan selanjutnya, untuk Oktober, November. Itu caranya sama seperti di bulan September. Saya akan kembali lagi. Hai guys, kembali lagi. Nah, setelah itu, nah, ini dia nilai-nilainya. Kemudian kita lakukan cascade. Nah, nilai LO ini dimasukkan dengan melihat nilai terbesar. Kita lihat nilai P yang terbesar itu nilai yang mana. Nah, yaitu 0,369 yang ini kan. Nah, terus berarti kita masukkan nilai LO-nya itu 86 dan nilai K-nya 0,51. Kita buat sini 86. Dah, 86 dulu. Terus kita compute. Nah, kan dah terlihat macam ini. Kemudian kita klik plot BBGF curve. Setelah itu kita checklist untuk semuanya. Lalu kita buat BBGF, kita lihat graph outputnya. Nah, dah terlihat. Setelah itu nggak usah print lah, nggak usah lah. Dah. After that, hai guys, udah muncul. Oh udah. Hai guys, kita kembali lagi. Muncul lagi. Setelah itu lanjut, kita percepat gerakan kita. Itu pilih mortality estimation Z. Nah, kita lihat. Setelah itu kita masukkan nilai LOO yang terbesar tadi. Itu berapa tadi? Salah, 86, benar nggak? 86. Terus P-nya itu 0,51. K, catch curve. Compute data points. Oh, salah. Ingat ya kalau ini pakai koma, salah saya. Saya salah. Nah, sudah seperti ini, kita klik extrapolate probe. Nah, setelah itu kita masukkan nilai temperature-nya. Anggap saja 29. Proceed. Susah nih. Nah, setelah di proceed, ini ya. Bentar.
Hai, masuk lagi. Bener, ini aktif gak? Oh, aktif. Setelah itu kita cari lagi, kita klik recruitment patterns. Setelah recruitment patterns, kita klik yang ini, masukkan nilai LOO tadi 86, ininya 0,51. Kemudian kita decompose. Oh, compute dulu, salah deh. Astagfirullahaladzim. Sorry guys, I forgot. Compute dulu, nah baru decompose. Lama juga ya. Salah tadi saya baru lihat. Nah, kita lihat di numeric result. Kita lihat persen rekrutmen yang besar, nilainya besar. Nah, ini ya. Yang 15,37. Setelah itu kita masukkan 15,37. Lalu kita decompose. Tara! Selesai. Nah, guys, inilah hasilnya. Hasilnya itu ada pola rekrutmen yang kita cari itu yang ini. Terus nilai dari apa ini namanya ini? Yang ini, grafik ini sama nilai yang ini. Nah, ada 3. Ini dia. Udah. Sekian video yang dapat saya berikan. Sekian video dari saya. Saya harap tutorial ini dapat membantu. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.